Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sebelum melakukan pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, yuk kita sebentar membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini Ibu sebagai guru PAI insya Allah akan membahas tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 teori besar, yaitu pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Di antara ketiga teori tersebut, yang paling diakui keabsahannya yaitu teori Makkah. Salah satu contohnya itu Hamka menyebutkan bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan suatu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam diri di pesisir barat Sumatera. Kemudian berkaitan dengan hal itu terdapat sisa sejarah, yaitu sebuah perkampungan yang namanya Perkampungan Barus atau Perkampungan Fansur, dan sampai saat ini masih ada peninggalannya. Kemudian ada lagi sebuah makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan dengan menggunakan huruf Arab. Kemudian strategi dakwah Islam di Nusantara ataupun strategi dakwah Islam masuknya ke Indonesia itu ada menggunakan berbagai media atau menggunakan strategi. Yang pertama menggunakan strategi perdagangan. Perdagangan dimanfaatkan oleh pedagang muslim sebagai media dakwah. Oleh karena itu banyak orang yang berinteraksi dengan pedagang Islam. Yang kedua dengan menggunakan metode perkawinan atau strategi perkawinan. Perdagangan Islam banyak yang menikah dengan wanita lokal yang diislamkan terlebih dahulu. Dan hasil dari perkawinan tersebut semakin bertambah jumlah masyarakat muslim sehingga banyak yang mendirikan perkampungan muslim. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi pendidikan. Proses islamisasi dilakukan melalui pesantren-pesantren. Di saat santri dianggap telah mendapat ilmu yang cukup, mereka kembali ke kampung halaman, kemudian mereka di kampung halaman menyebarluaskan Islam. Yang keempat adalah dengan menggunakan tasawuf. Salah satu sifat khas ajaran tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk masuk Islam. Yang kelima, menggunakan media kesenian. Saluran dakwah dalam kesenian yang paling dikenal adalah melalui wayang yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, yaitu wayang golek. Kemudian yang keenam yaitu dengan strategi politik seperti yang dilakukan oleh di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Kemudian yang kedua perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang ketiga perkembangan Islam di Sulawesi. Yang keempat perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Yang kelima perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, untuk perkembangan Islam di Pulau Jawa,
kalian bisa lebih mendalam lagi, menggali lagi dari media lain yaitu misalkan contohnya misalkan tentang masuknya Islam ke Pulau Jawa itu dibawa oleh Wali Songo. Nah, untuk Wali Songo oleh kalian pelajari lebih lanjut dari literasi dari internet, boleh dari buku. Nah, itu untuk tugas kalian di rumah. Mungkin itu saja materi dari Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.